Oke, karena Anda nelpon saya kan kemarin, tujuan Anda nelpon saya untuk ajak saya diskusi kan. Nah, Saudara Memei Kece, saya mau malam ini kita berdiskusi. Saudara jangan monolog, H2H dengan saya. Bahas materi yang Anda kuasai gitu. Materi apa yang Anda kuasai, yang paling Anda kuasai, itu yang kita bahas. Ya, artinya ketika Anda bertanya kepada saya, lalu kemudian saya melempar balik pertanyaan, saya berharap Anda bisa menjawabnya dengan baik. Ya, Memei Kece. Jadi kita mulai ya, saat sekarang bisa nggak? Silakan kamu bertanya, saya pasti akan menjawabnya dengan baik. Monggo. Oke, siap. Tapi nggak lama nih, soalnya nanti ada Zoom saya ya. Oke, makasih. Baik. Dan saya berharap saudara fokus kepada saya aja. Karena Anda kan nggak lama, jadi manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Saya berharap Anda menjadi teman saya ya, walaupun kita beda keyakinan, tapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta ya layaknya kita berdiskusi dengan baik lah kayak gitu. Silakan jabarkan iman Anda, saya jabarkan iman saya. Nah, sekarang kesempatan ini saya berikan kepada Anda untuk bertanya sesuatu yang betul sangat Anda kuasai. Ingat, jangan sampai Anda bertanya sesuatu yang Anda tidak kuasai. Karena saya paling suka ditanya. Dan paling suka melempar kembali pertanyaan. Jadi, sekali lagi saya katakan, tolong Anda pertanyakan sesuatu yang paling Anda kuasai dan kemungkinan saya tidak bisa menjawabnya. Silakan. Oke, Bang Jul, sudah mulai belum? Yuk kita bahas yang kemarin, pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan yang mana, Memei? Silakan. Pertanyaan yang kemarin kan saya minta ditunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu ada tertulis di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi saudara bertanya, tunjukkan di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah putra daripada Abdullah. Saya mewakili rekan-rekan muslim mengatakan kepada Anda bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak daripada Abdullah. Apa sebabnya? Karena nama Muhammad itu adalah nama yang tidak pernah dipergunakan oleh manusia satupun dari sejak Nabi Adam sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak penting, tidak ada gunanya menggunakan bin Abdullah. Karena pada saat itu belum ada nama Muhammad. Baru dia satu-satunya manusia di muka bumi ini yang menggunakan nama Muhammad. Contoh, Nabi Adam alaihissalam itu tidak memiliki bin. Mungkin Anda akan mengatakan wajar, karena dia tidak memiliki bapak. Betul. Tetapi yang perlu Anda pahami kemudian adalah nama pertama yang menggunakan kata Adam itu adalah Adam. Jadi dia tidak perlu menggunakan bin. Ya.
Padahal dia pun bisa menggunakan Barabas, putra Allah. Kembali kepada pertanyaan saudara, apakah dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bin Abdullah, anak laki-laki daripada hamba Allah? Tidak ada. Tetapi sangat indah di dalam Al-Quran. Dikatakan dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak dikatakan Muhammad itu adalah putra Abdullah. Tidak seperti Tuhanmu. Disebut sebagai Isa atau Yesus putra Maryam. Artinya dia adalah anak manusia. Ini kita berbicara mengenai konteks kitab. Yesus, Isa, atau di dalam penyebutan orang-orang Kristen dikatakan Yesus putra Maryam atau putra Bapa, atau Isa ibnu Maryam. Nah, kedudukan daripada Rasulullah Muhammad SAW secara tekstual jauh lebih tinggi daripada yang kau sembah. Kenapa? Allah sendiri yang mengakui Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum ila akhir ayat. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang kafir. Ya, ini yang perlu kamu pahami. Tidak ada kata bin karena belum ada seorang pun sebelum dia yang menggunakan kata nama Muhammad. Kalau sekarang wajar, ada yang mengatakan namanya meme kece bin becak misalnya, atau Muhammad bin Sulaiman. Artinya Muhammad itu adalah anaknya Sulaiman. Atau sekarang dikatakan Muhammad bin Muhammad bin Salomah. Artinya Muhammad anaknya Salomah. Salomah mempunyai anak bernama Muhammad. Nah, Rasulullah Muhammad SAW tidak menggunakan kata bin, tetapi dia langsung dikatakan oleh Allah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dia tidak perlu menggunakan kata bin. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Muhammad SAW tidak dikatakan dalam Al-Quran sebagai putra Abdullah, tetapi dikatakan sebagai utusan Allah, apa yang Anda permasalahkan? Silakan. Oke, kalau ganti topiknya, siapakah nama orang di Al-Quran yang didekatkan dengan Allah? Itu aja topiknya ya. Siapakah orang yang didekatkan dengan Allah menurut Quran? Tidak usah pindah topik dulu. Saya berharap Anda bertanya kepada saya tentang soal yang Anda betul-betul pahami. Anda bertanya kan, kenapa tunjukkan di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan Muhammad bin Abdullah. Nah, di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Muhammad bin Abdullah, tetapi dikatakan Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang tinggi mana? Muhammad anak manusia atau Muhammad utusan Allah? Derajatnya kira-kira tinggi mana? Sementara yang kau sembah dikatakan Yesus putra Maryam. Ya tak? Yesus putra Maria. Nah, kalau Anda ingin bertanya hal yang tadi tentang siapa nama orang yang didekatkan kepada Allah, saya anggap itu adalah pertanyaan yang akan menjebak dirimu sendiri, karena Isa alaihissalam di situ dikatakan bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau termasuk dengan orang-orang berarti banyak orang, jamak. Jadi saya berharap kamu bertanya satu hal yang paling kamu kuasai. Bahas ini dulu. Memang kenapa kalau dalam Al-Quran itu tidak ada disebut Muhammad bin Abdullah? Apa yang jadi masalah di kepala Anda? Silakan. Oke,
Lama ya, nggak ada jawabannya. Artinya 1-0. Kemenangan ada di pihak Muhammad Kece. Ini kita lagi berdiskusi. Artinya ketika Anda melontarkan pertanyaan, adalah kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan karena saya menjawab pertanyaan Anda, berarti butuh waktu. Karena butuh waktu, berarti Anda harus sabar, Anda harus sadar kalau saya lagi menjabarkan pertanyaan Anda. Di dalam Al-Quran tidak disebut Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah itu di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai manusia dalam arti kata makhluk yang sama seperti manusia yang lainnya, melainkan Muhammad SAW disebutkan sebagai sebagai utusan Allah, Rasulullah. Nah, untuk itulah kemudian saya katakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan buku biografi, bukan buku sensus penduduk seperti kitabmu, bukan. Tetapi Al-Quran itu adalah pengukuhan, pengakuan, penggenapan seluruh nubuatan nabi-nabi tentang kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah kemudian tidak dikatakan Abdullah, tapi dikatakan Rasulullah. Nah, saya tadi sudah menjabarkan ayatnya kepada Anda. Al-Fath ayat 29. Tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah, tetapi dikatakan Muhammad Rasulullah. Lebih tinggi mana? Muhammad disebut sebagai anaknya Abdullah atau disebut sebagai utusan Hasim, utusan Allah, utusan Adonai. Ayo, tinggi mana derajatnya? Ketimbang yang kamu tuhankan disebut sebagai di dalam kitabnya putra Maria. Berarti anak manusia, ya kan? Silakan. Saya menanyakan ayatnya. Jadi kalau begitu, Anda secara otomatis mengakui bahwa mengikuti Nabi yang tidak tertulis di Al-Quran. Ini sudah patah, Anda nggak bisa jawab lagi ya. Saya tidak tanya Muhammad. Muhammad siapa? Nama Muhammad tuh banyak. Jangan-jangan Muhammad Kece lagi ya. Jadi saudara itu mesti sadar, mengikuti yang tidak tahu. Berbelit kayak apa, kebohongan tetap akan terbongkar. Ya. Ini yang paling fatal nih, didengarkan oleh publik, bahwa nama Muhammad bin Abdullah itu hanya mengada-ngada. Tidak ada di Al-Quran. Bang Jul sudah mengakuinya. Oke ya teman, sudah tahu saudara sekarang ya. Jelas, dengan jelas, Bang Jul mengatakan tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Saya kan tidak menanyakan derajatnya, tapi saya menanyakan ayatnya di mana nama Muhammad bin Abdullah. Bukan menanyakan tinggi mana Muhammad Rasulullah dengan Muhammad siapa itu yang dimaksud. Harus jelas ya, kontekstualnya harus jelas. Iya, saya tegaskan. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah? Karena pada saat itu satu-satunya manusia yang bernama Muhammad hanya beliau. Jadi kalau orang yang hidup sesaman dengan beliau menyebut nama Muhammad, orang sudah pada tahu yang Muhammad yang dimaksud siapa. Karena hanya ada satu Muhammad. Muhammad Rasulullah, hanya ada satu nama. Dari sejak Nabi Adam sampai kepada beliau, Siti Aminah melahirkan sosok manusia suci bernama Muhammad. Barulah kemudian ada manusia di antara miliaran manusia yang bernama Muhammad. Jadi untuk apa pakai bin? Bin itu kalau sudah banyak yang menggunakan kata Muhammad supaya dikenal, oh Muhammad putra daripada Abdullah, bukan Muhammad putra dari Abu Talib misalnya. Itu. Jadi kalau kamu mencari celah di dalam Al-Quran, percuma. Kamu boleh bangga mengatakan meme kece namamu. Itu disebabkan kenapa? Sekarang sudah banyak orang menggunakan meme. Ya, meme cece, meme singse, banyak. Nah, kamu meme keke. Jadi kamu harus menggunakan kata itu supaya orang tahu bahwa kamu ternyata anaknya ini.
Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan Muhammad bin Abdullah? Limaza? Kenapa? Karena pada masa itu belum ada orang yang bernama Muhammad kecuali dia. Jadi di ujung langit manapun disebut kata Muhammad kala itu, maka orang semua tertuju kepada penghibur yang dinubuatkan oleh Yesus akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Paham? Jadi cuma karena alasan itu. Karena alasan tidak ada kata bin di dalam Al-Quran, sehingga yang kami imani adalah Muhammad yang tidak ditahu siapa yang sebenarnya Muhammad tersebut. Kamu salah, ilmumu masih minim, belum pantas kamu bercerita atau berdebat dengan orang Islam, apalagi membahas tentang Quran. Belum, kau masih perlu belajar banyak. Kenapa tidak dikatakan bin Abdullah? Karena pada saat itu belum ada manusia pun yang disebut dengan nama Muhammad kecuali beliau. Sehingga ketika menyebut nama Muhammad berarti tertuju kepada anaknya Abdullah, tertuju kepada putranya Aminah. Itu loh. Berbeda dengan Yesus. Yesus harus dikatakan putra Maryam. Karena pada saat itu sudah banyak namanya Yesus. Yesus Barabas, ya, Yesus Anariah, ya, Yesus bin Nun dan lain seterusnya. Banyak nama Yesus, maka dia harus disebut sebagai bin Maria atau bin Maryam atau putra Maria. Paham kamu sampai di situ? Nah, lebih jauh, saking mulianya Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tapi dikatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Berarti kalau Muhammad itu utusan Allah, posisinya sama dengan Yesus yang kau tuhankan. Ayo. Nah, sekarang ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan bin Abdullah di dalam Al-Quran, berarti apakah itu dia tidak memiliki bapak? Kalau dia tidak memiliki bapak, berarti dia lebih pantas engkau tuhankan daripada Yesus. Karena kenapa? Kedudukannya sama. Sama-sama tidak punya bapak. Yesus tidak punya bapak. Ya tak? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak punya bapak. Ketika Anda memahami bahwa bin Abdullah menggugurkan kenabian beliau, kerasulan beliau. Makanya, meme kece. Kalau Anda ingin membahas Quran, ya, Anda kudu wajib belajar dulu. Apalagi kalau sampai ketemu dengan penginjil jalanan kayak saya. Paham? Dibantu. Bang Jul dibantu. Oke, saya tunggu, silahkan. Berapa menit? Ya, saya tunggu. Oke, silahkan dilanjut. Bang Jul, saya kan orang Indonesia. Bagaimana saya bisa mengenali nabi yang asli dong kalau begitu? Kan saya nggak kenal dengan Muhammad. Kalau Yesus kan jelas ditulis di Alkitab. Ya. Isa Al-Masih jelas tertulis di Al-Quran. Jadi jelas dari awal sampai akhir, sampai ke laki lahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, dan akan turun lagi, Isa sudah jelas tertulis. Sekarang Muhammad di mana kronologisnya? Tercatatnya di mana, Bang Jul? Saya kan nanya ayatnya, minta ditunjukkan ayatnya supaya apa? Semua orang tahu gitu. Kalau Anda memaksakan kehendak harus mengimani Muhammad yang tidak tertulis di Al-Quran, itu namanya pembodohan. Anda itu mengada-ngada gitu loh ya. Jadi gini loh. Aduh, gimana ya menjelaskan kepada Anda yang tidak ada ilmu. Gini, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Iya kan? Apakah kemudian Allah akan mewahyukan, wahai Muhammad putra Abdullah? Enggak kan? Kenapa? Karena Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad, Muhammad yang melisankan kepada para sahabat. Jadi dia tidak perlu mengatakan bin Abdullah. Karena para penulis, karena para sahabat, karena para penghafal sudah tahu bahwa Muhammad meskipun tidak dikatakan bin Abdullah, jelas dia adalah anak Abdullah. Karena pada zaman itu belum ada manusia pun yang bernama Muhammad selain beliau. Nah, kalau
Anda alasannya tidak jelas Muhammad ini, Muhammad yang mana? Tolong tunjukkan kepada saya. Sebelum ada wahyu diterima oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah Muhammad yang lain selain dia? Adakah seorang Muhammad yang bernama Adakah seorang yang hidup sesama dia yang bernama Muhammad? Adakah? Coba Anda tunjukkan. Orang yang menerima wahyu yang bernama Muhammad selain Muhammad bin Abdullah, adakah? Coba Anda tunjukkan. Saya dengar Meme Kece ini adalah murtadin. Coba Anda tunjukkan sebagai murtadin, apa benar Anda sudah pernah menemukan seorang nama Muhammad ketika Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril melalui Roh Kudus, sudah ada orang lain bernama Muhammad. Anda murtadin kan? Coba Anda tunjukkan. Di mana dalam Al-Quran ada seorang bernama Muhammad? Atau di hadits? Jangan di Al-Quran, karena Anda tidak akan menemukan. Di hadits, apakah ada seorang bernama Muhammad yang menerima wahyu? Ayo, silakan Anda tunjukkan kalau ada. Sampai nama Anda berubah menjadi Utiwena, tidak akan pernah bisa menemukan itu. Kenapa? Karena memang nggak ada. Hanya nama Muhammad itu diberikan satu-satunya kepada anak daripada Abdullah. Belum ada manusia yang diberikan nama itu selain daripada anaknya Abdullah. Berarti yang dimaksud dengan Muhammad kala itu sudah pasti bin Abdullah. Meskipun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi umat Islam sudah paham bahwa yang dimaksud kemudian adalah Muhammad, anak laki-lakinya Abdullah. Nah, sekarang apakah harus menggunakan kata Muhammad bin Abdullah? Enggak juga. Kenapa? Karena ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, pasti di belakangnya muncul kata Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada kata-kata itu. Karena berarti orang sudah paham Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah. Beda dengan Tuhanmu. Yesus harus disebut dengan sebutan Yesus putra Maria. Kenapa? Karena pada zaman itu sudah banyak yang menggunakan nama Yesus. Yang disalib itu namanya Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kau sembah itu adalah penjahat nasionalis, bukan Yesus Kristus. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Loh, gimana ceritanya? Yang menerima Al-Quran itu adalah Muhammad bin Abdullah. Meskipun dia tidak katakan kepada sahabatnya, aku adalah anak Abdullah. Orang semua sudah pada tahu. Tapi kenapa tidak ditambahkan bin Abdullah? Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan karangan. Al-Quran itu bukan karya tulis. Al-Quran itu bukan dongeng. Al-Quran harus dituliskan, harus dihafalkan sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah, disampaikan oleh Roh Kudus kemudian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ada kata-kata tambahan bin Abdullah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bukan kitab suci namanya. Layaknya silsilah Yesus di dalam Lukas dan Matius. Perang dia. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Hancur-hancuran satu sama lain, cakar-cakaran. Kalau Muhammad SAW itu tidak perlu menggunakan bin Abdullah. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bernama Muhammad pada masa itu. Paham? Dan sahabatnya tidak menuliskan Abdullah dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Berbeda dengan kitabmu. Babi bisa ditambah menjadi babi hutan. Oke? Meme bisa ditambah Meme Kece hutan. Bisa. Kitabmu 50 tahun akan datang, saya tidak bisa bayangkan seperti apa jadinya. Kitabmu 100 tahun akan datang, saya tidak bisa tahu seperti apa modelnya. Ya, sekarang aja cula badak berubah menjadi tanduk kerbau. Itu gimana itu? Jauh beda kali. Gimana 500 tahun kemudian? Tapi Al-Quran, Muhammad, nggak boleh ditambah-tambahin bin Abdullah. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang sudah diwahyukan seperti itu. Paham? Oke, kalau begitu saya tanya, di manakah ayatnya pada masa itu hanya nama Muhammad saja yang ada nama Muhammad, yang lainnya tidak ada. Dasarnya apa? Hadis atau Quran? Tunjukkan dong kalau memang
benar-benar omongan Anda itu pada masa Muhammad itu tidak ada lagi nama Muhammad. Dasarnya dari mana? Anda bisa mengatakan demikian. Apa itu hanya asumsi Anda untuk bela diri membenarkan, artinya yang tidak ada diada-adakan. Itu namanya pembenaran ya Bang Jul ya. Itu bukan asumsi. Anda kan murtadin. Ya, dan paparan saya sangat jelas. Sekarang selaku murtadin, coba Anda tunjukkan seorang manusia yang bernama Muhammad sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk satu nama. Ayo. Ya, tunjuk satu nama yang namanya Muhammad sebelum Abdullah dan Aminah melahirkan seorang anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk. Kalau ada, saya berhenti menjadi penginjil. Kalau tidak ada, Anda akan tersiar kemana-mana bahwa Anda adalah murtadin kaleng kosong. Silakan. Ya justru saya tanyakan ayatnya itu supaya orang tahu dari dulu sampai sekarang Nabi itu kan orang penting di dalam Islam. Cuman yang saya pertanyakan ayatnya itu di mana ada nama Muhammad bin Abdullah. Ya, bagaimana kita yakin bahwa dia itu adalah seorang utusan Allah tanpa pembuktian tertulis di kitab suci? Kalau Anda mengatakan, oh itu zaman dulu, tidak ada lagi nama Muhammad. Emang Anda ngalami ketika Muhammad hidup di sana dulu? Sekarang kan sudah 1400 sekian tahun. Bagaimana Anda bisa tahu? Anda kan tahu cerita Muhammad itu dari dongeng-dongeng atau dari hadis-hadis. Dari Quran, dari hadis, Anda kan tahu cerita itu. Jadi Anda jangan terlalu meyakini kalau Anda memang belum pernah mengalami pada masa Muhammad. Ya, Anda jangan berbelit-belit, mengalihkan perhatian. Jadi supaya akurat gitu loh. Muhammad bin Abdullah itu tertulis di ayat ini nih. Segitu aja. Pertanyaan saya kan simpel kan. Jadi sangat mudah lah. Jadilah orang cerdas yang memudahkan yang sulit. Jangan jadi orang yang menyulitkan yang mudah gitu. Jadi jangan berpikir menghayal ke zaman Nabi, cerita Nabi begini-begini. Anda kan tahu cerita itu kan dari katanya, kata ustadz, kata para ulama. Kenapa saya bilang katanya? Karena Anda kan tidak mengalami pada waktu hidupnya Kangjeng Nabi. Ya, saya minta pertanggungjawaban ini Nabi ini benar atau tidak gitu loh maksud saya. Justru kebalik. Anda kan murtadin. Harusnya Anda murtad setelah mengetahui ada Muhammad lain ya, selain daripada Muhammad bin Abdullah. Harusnya Anda murtad setelah menemukan ada nama Muhammad selain daripada Muhammad bin Abdullah. Inilah konyolnya Anda. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, di dalam ajaran agama Islam ada dua hukum yang perlu Anda pahami. Undang-undang dan penjabaran daripada undang-undang tersebut. Apa itu? Hadits Rasulullah Muhammad SAW. Seperti misalnya ketika Anda bertanya, nasabnya Rasulullah, apakah benar hanya dia yang bernama Muhammad? Jelas kok. Dikatakan Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Ibnu Hasim, bin Abdul Manaf, terus kemudian Ibnu Qusay, baru kemudian Ibnu Kilab bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fahri, dan seterusnya. Dan di situ tidak ditemukan nama Muhammad sampai kepada Adam alaihissalam. Tapi kalau Anda menemukan, Anda kan mengatakan dongeng tuh. Jadi kalau dongeng, Al-Quran dongeng, hadits dongeng, berarti Anda sudah menemukan nama Muhammad pada abad ke-6. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menerima kalamullah, untuk menerima kitab termaterai yang tidak bisa dibaca meskipun orang melek matanya. Ya. Jadi Anda akan menemukan itu. Sayangnya Anda murtad duluan karena lebih doyan daripada ajaran yang membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan daripada Anda terlebih dahulu menemukan nama Muhammad selain Muhammad bin Abdullah.
Sekarang Anda yang harus membuktikan. Saya sudah menjabarkan kepada Anda, tidak ada nama selain daripada anaknya Aminah dan Abdullah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu, kala Al-Qur'an diwahyukan. Maka tidak perlu dikatakan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Tidak perlu, karena belum ada nama Muhammad selain yang diberikan kepada utusan Allah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Daud, Salomo, Nabi Isa, atau yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Belum ada. Semua manusia pada saat itu tidak ada yang menggunakan nama Muhammad selain daripada Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau Anda menemukan, tunjukkan saat sekarang juga. Saya berhenti menjadi penginjil. Justru saya tidak punya data, maka bertanya kepada kalian yang membanggakan, menjunjung tinggi, menyanjung dia. Anda bisa membuktikan nggak bahwa dia itu benar-benar namanya Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah? Itu loh. Dari mana Anda tahu bahwa Muhammadur Rasulullah itu benar-benar anak Abdullah gitu loh. Karena banyak yang membuat rangkaian cerita, membuat buku, disebarluaskan. Ya jangan jauh-jauh lah, kayak seperti Ahmad Gula Mirja bikin buku, sebarkan. Begitu. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Muhammad bin Abdullah sudah dibangga-banggakan. Cuman di mana ayatnya kebenaran orang itu gitu. Ya jangan hanya Anda mengenal Muhammad bin Abdullah ngaku Nabi Rasulullah padahal dia hanya sebagai raja, sama dengan Raja Salman gitu loh. Terus dibanggakan oleh orang Indonesia, kan keliru orang Indonesia membanggakan raja orang lain. Itu maksud saya. Harus akurat, tertulis, ada ayatnya. Gitu. Baru itu bisa dipercaya. Aduh. Lucu kali Anda ini. Saya gimana ya cara menjelaskannya ya? Muhammad SAW itu lahir di Mekah, ya toh? Di tengah-tengah Jazirah Arab, di tengah-tengah orang Arab. Apakah orang Arab dibingungkan dengan kata Muhammad? Karena pada zaman itu banyak Muhammad. Apakah kemudian zaman itu, di era itu, ada muncul pemimpin-pemimpin bernama Muhammad? Cuman satu pemimpin kan kala itu, cuman satu raja kan kala itu, cuman satu panglima kan kala itu, yaitu Muhammad. Cuman dia, tidak ada yang lain. Tapi kalau Anda mampu menemukan ada kata Muhammad di zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, silakan Anda tunjukkan. Pasti Anda akan mengatakan tidak ada emang. Ya sudah, berarti apa yang saya katakan kepada Anda itu sudah mutlak benar. Kalau Anda mau mengada-ngada, ya mana tahu seperti Gulam Ahmad dan seterusnya. Ya itu pemikiran Anda yang tidak menguasai Quran, yang tidak mengetahui Al-Quran. Apapun boleh Anda katakan, tetapi apakah itu berlandaskan kepada kebenaran? Kan tidak. Nah, sekarang kalau dasar itu yang Anda jadikan acuan, saya tanya sama Anda, ya, coba Anda dengarkan baik-baik. Anda menjadi Kristen, kitab yang Anda ajarkan untuk menjadi Kristen bukan kitab yang dituliskan atau dilisankan oleh Yesus, tapi dilisankan oleh Lukas. Sekarang saya minta kepada Anda, Lukas bin apa? Lukas bin apa, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa, dan bin apa? Kok Anda percaya kalau itu adalah firman Tuhan? Atau Paulus deh. Paulus itu anaknya siapa? Cucunya siapa? Buyutnya siapa? Kakeknya siapa? Anda tahu? Tidak tahu kan? Tapi kenapa kemudian Anda mengimani tulisan mereka yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Sementara di dalam kitab kami jelas sekali dikatakan garis dari nasab Rasulullah Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Adam jelas terinci dalam hadits. Ya, jelas terinci di dalam hadits. Tetapi Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dari Lukas. Lukas siapa? Coba Anda jelaskan silsilah Lukas seperti apa. Silsilah Markus seperti apa. Silsilah Yohanes seperti apa. Paling hanya sampai ke Zebedeus kan. Tapi Zebedeus kakeknya siapa? Neneknya siapa sampai ke Adam? Nggak ada kan? Anda tidak akan pernah mampu menunjukkan itu. Jadi berhenti mencari celah Quran. Kamu tidak akan pernah mampu menemukannya. Bahkan semakin kamu mencari celah Quran, semakin agamamu akan terseok-seok.
Pahami itu dengan baik. Pertanyaan saya kembali pada Anda. Kalau Anda meragukan Al-Quran berasal dari Rasulullah bin Abdullah, sekarang pun saya tanya kepada Anda, apakah Anda yakin bahwa kitab Lukas itu berasal dari lisannya Yesus putra Maryam? Dari mana Anda bisa mengetahui itu? Ayo. Dan kalau Anda ingin mencari celah Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah sebagai anak daripada Abdullah, maka saya pun ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kemudian Anda bisa membuktikan bahwa yang disalib itu adalah anaknya Maria, sementara kala itu banyak yang bernama Yesus? Silakan. Terus saya murtad itu ada Muhammad lain setelah Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad Kece dari Indonesia. Ini bisa jadi akan dipilih jadi nabi terakhir. Jadi Anda harus percaya ya, kata saya, Muhammad Kece ini dipilih Allah menjadi nabi terakhir dari Indonesia, bukan dari Arab. Kamu ngamatain, bisa jawab kagak, ketawa besar aja. Nggak bakal orang percaya kepada Anda dengan ketawa-ketawa begitu ya. Nggak bakal orang menilai Anda itu orang intelek, orang akademisi kalau Anda tidak bisa menjawab dan menunjukkan. Anda hanya putar-putar balik kata-kata ya. Nggak zaman sekarang ya. Kecuali pengacara yang sedang magang belajar untuk menyelamatkan kliennya, boleh putar-putar. Ini Anda mau menyelamatkan apa nih? Lihatlah saudara-saudara sekalian, utamanya generasi muda Islam dan juga generasi muda Indonesia. Anda kenal kan, lagi viral kan orang ini? Ya, dia menamai dirinya dengan meme kece, ya toh. Lihatlah bagaimana dia menjabarkan Islam yang konon katanya dia paham Al-Quran, paham hadits, paham tentang sejarah Islam. Lihatlah, dia ngaku-ngaku, mana tahu katanya dia nanti akan menjadi nabi terakhir. Apakah pantas orang-orang seperti ini kalian jadikan sebagai panutan? Kami umat Islam di Indonesia ini tidak pernah mencari musuh, tidak pernah menjadikan sebuah agama sebagai landasan untuk menghina ataupun menghujat. Ya, tetapi semata-mata kami umat Islam itu selalu menjabarkan kebenaran dan meluruskan seluruh fitnahan orang-orang yang sama seperti meme kece ini. Saya belum selesai menjelaskan, saya belum masuk kepada intinya, tapi dia sudah loncat dari grup. Menyerah dengan kata terakhir, mana tahu besok hari katanya dia akan menjadi nabi terakhir. Sangat kasihan. Untuk itulah kemudian ya, para sahabat dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan konten saya ini, silakan Anda menilai murtadin itu kelasnya seperti apa dan mu'allaf itu kelasnya seperti apa ya. Dan saya ingatkan kembali kepada generasi muda Islam, tolong sempatkan waktu mendengarkan, menonton, menyimak ya, channel-channel muslim yang membahas tentang kristologi. Insya Allah ketika kita mendengarkan, menyimak, dan men-share kepada saudara-saudara kita, tidak akan mudah untuk diperbodoh, tidak akan mudah untuk dimurtadkan. Karena ingat, misi pemurtadan di negara ini itu sangat kencang sekali. Banyak yang kami dengarkan dari teman-teman yang ada di tim-tim yang ada di tim kami itu menginformasikan seperti itu. Bahkan sekarang sudah ada yang berani ngancam-ngancam saya, ya, menjadikan saya sebagai target. Tapi saya hanya bersandar kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kepada siapapun. Ya, karena itulah kebenaran itu hanya milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ketika dia frustasi ingin mencari celah, Al-Quran itu palsu, Muhammad SAW itu nabi palsu, karena tidak ada di dalam Al-Quran disebut bin Muhammad. Rupa-rupanya Paulus juga tidak memiliki silsilah yang jelas, tapi kitabnya diimani sebagai kitab suci. Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, dan seterusnya. Tidak ada, kita nggak tahu mereka ini siapa, keturunan dari siapa. Tapi Rasulullah Muhammad SAW jelas silsilahnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya kira seperti itu ya para sahabat sekalian, baik yang ada di grup ini maupun yang ada di channel Zulkifli M. Abbas.
Ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Dan si Meme Kece ini kemarin dia nelpon saya 2 hari yang lalu. Oh, Anda yang bernama Zulkifli? Iya. Saya, kenapa? Saya Meme Kece. Terus tolong masukkan saya ke dalam grupmu, saya ingin menguliti kamu. Oh baik Pak, baik, saya akan masukkan. Nah setelah saya masukkan ternyata dia loncat, saya masukkan lagi, loncat lagi, terus loncat terus, dimasukin lagi, loncat lagi. Nah saya penasaran, malam ini saya masukkan ke grup, belum selesai diskusinya, loncat lagi keluar. Dia live dari grup ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.